Damai sejahtera yang melampaui akal, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kehidupan kita di pagi hari ini, Sabtu tanggal 27 Juli tahun 2024, diambil dari kitab Yesayas pasal 43 ayat 11. Dikatakan, Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mungkin pernah mendengar yaitu kata marturia. Kata marturia mungkin disampaikan oleh para hambanya melalui khotbah. Kata marturia artinya perbuatan menyampaikan kesaksian. Serumpun dengan kata marturia ini ada kata yaitu martureo, bersaksi. Ada juga mungkin dikatakan yang pernah kita dengar disebut kata marturion, atau artinya isi kesaksian. Kata-kata tersebut selain di gereja atau melalui khotbah, mungkin kita mendengar kata kesaksian di dalam istilah peradilan. Dan kata ini digambarkan oleh penulis kitab Yesayas dalam Yesayas pasal 43 dimulai dari ayat 8 hingga ayat 13. Ada dikatakan di sana kata saksi. Bangsa Tuhan dimintakan oleh Tuhan melalui hambanya, nabinya Yesayas, supaya bangsa Tuhan menjadi saksi, yaitu untuk menyatakan atau memberitakan bahwa Tuhan itu harus disaksikan melalui perbuatan-perbuatan hidup kita. Isi kesaksian Tuhan yang paling penting yang kita lihat dalam Yesayas pasal 43 ayat 11 ini dikatakan, Akulah Tuhan. Bangsa Tuhan yang mendengar firman Tuhan bahwa Dia sendirilah Tuhan itu. Itulah kesaksian Tuhan bagi orang percaya. Yaitu kalau kita disuruh menyaksikan bahwa Tuhan telah menyatakan dirinya ke dalam kehidupan kita. Kita bersaksi apa yang kita baca dan apa yang kita alami, yaitu melalui perbuatan-perbuatan Tuhan dan sekaligus melalui firman Tuhan yang kita dengar tentang bagaimana Yahweh sendiri.
Yahweh sendiri adalah juru selamat. Kata Tuhan melalui nabinya, percayalah, akulah dia. Kata Yesayas di dalam firman Tuhan yang kita dengar, akulah Tuhan. Kata ini merujuk kepada firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Yohanes pasal 8 ayat 24. Kata Yesus bahwa akulah dia. Tuhan tegas menyatakan apa yang dinubuatkan oleh Yesayas, bahwa dialah yang dinyatakan oleh Yesayas sendiri. Kesaksian Yesus tentang dirinya, itulah yang mau kita lihat, yang mau kita hidupi. Yesus sendiri menyatakan, menyaksikan perbuatan-perbuatannya melalui karya penyelamatannya. Dia berkiprah di dunia ini. Dia memberitakan kerajaan Tuhan. Dalam Yesayas pasal 43 ayat 11 ini, kalau dikatakan akulah Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 28 ayat 4 adalah kita lihat adalah yang dihubungkan dengan pernyataan akulah Tuhan, yaitu tentang penyelamatan. Bahwa Tuhan sendiri dikatakan, tetapi aku menolong engkau dalam dosanya dan kesalahanmu, oleh karena aku sendiri dan dosamu tidak akan kuingat lagi. Inilah menjadi berita sukacita bagi kita kalau kita mengimani bahwa Yesuslah Tuhan. Tuhan memberikan keselamatan melalui hidupnya, yang dia datang ke dunia ini sama seperti kita yang merasakan betapa kita di dalam kehidupan keberdosaan kita. Tetapi Tuhan selalu kita melihat dia menghubungkan segala sesuatu kepada dirinya sendiri. Dikatakan dia menolong. Kalau Tuhan menolong kita, kita melihat berhubungan dengan kelepasan kita atau keselamatan kita dari genggaman kuasa iblis atau dosa. Tuhan mengenakan ini kepada dirinya sendiri, yaitu melalui penyalipannya di kayu salib. Dia sendiri menjadi korban akibat keberdosaan kita. Dan dikatakan dan dihubungkan lagi melalui penyelamatan ini ke dalam dirinya sendiri. Dia menyatakan dalam firman Tuhan, dia sendiri tidak mengingat-ingat kembali keberdosaan kita. Dia menghapus hutang dosa kita. Inilah yang mau kita pegang dalam kehidupan kita. Tuhan menyatakan dirinya melalui Yesus Kristus. Dia bersaksi tentang dirinya sendiri. Tujuannya supaya kita percaya, tidak ragu akan kuasa Tuhan. Tuhan telah berkiprah, Tuhan telah bekerja di dunia ini. Tuhan itu adalah penolong kehidupan kita. Tuhan sendiri memikul segala dosa kita dan menghapuskan dosa kita, dibayar lunas hutang kita. Dosa yang begitu berat yang tidak mungkin kita tanggung, Dia menanggung dosa kita di atas pundaknya melalui kayu salib. Tuhan mengorbankan dirinya. Itulah yang kita lihat melalui pernyataan Tuhan sendiri melalui hambanya atau nabinya.
Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat daripadaku. Dasarnya dilandaskan pada kasih-Nya. Itulah yang dikatakan oleh penulis Yohanes dalam pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya kita percaya kepadanya dan tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Maha Pemberi, Tuhan memberikan dirinya untuk kita. Dan itulah yang dimaksud oleh Yesayas. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Tuhan sendirilah yang datang dan yang menyaksikan bahwa Dialah penyelamat kehidupan kita. Mari kita datang ke hadapan Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan kita, karena Tuhan menerima kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, puji dan syukur kami ucapkan di pagi hari ini. Tuhan, kami beroleh kesehatan hanya melalui kasih-Mu, itu semua kami terima. Pasti Tuhan mengharapkan kehidupan kami, supaya kami selalu menyerahkan kehidupan kami ke dalam kuasa tangan-Mu, Tuhan. Dan begitu juga hari ini, kami tidak dapat berbuat sesuatu apapun bila mengandalkan pikiran, hati, dan kekuatan kami. Engkaulah penolong kami, Engkaulah yang patut menyertai kami, karena Engkau kebahagiaan kami. Tuhan, firman-Mu yang kami dengar, Engkau sendiri menyatakan kasih-Mu melalui anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Engkau telah menolong kami, mengajar kami supaya kami bertobat. Engkau sendiri mengingatkan kami melalui firman-Mu. Tuhan sendiri telah menghapus dosa kami dan tidak mengingat-ingat kembali kesalahan kami. Engkau memberikan kebahagiaan kepada kami melalui firman-Mu yang kami dengar. Kuatkanlah itu dalam iman kami. Tuhan, di pagi hari ini kami akan memulai aktivitas kami. Tuhan, besertamulah kami, karena di dalam penyertaan-Mu lah kami dapat berkat yang melimpah di dalam penyelamatan-Mu. Yesus sendirilah Tuhan kami, itu yang mau kami saksikan melalui perbuatan-perbuatan kami, melalui perbuatan kasih seturut dengan firman-Mu. Tuhan, bagaimanapun saudara-saudara kami yang mungkin tidak dapat melakukan tugas-tugas mereka, disebabkan apapun alasannya, kami serahkan kehidupan mereka, berkati mereka, berikan kepada mereka kehidupan yang berlimpah, yang selalu mengandalkan kasih setia-Mu. Segala dosa yang kami perbuat, hapuskanlah itu. Kami hanya berdoa di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.